Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Indah Sari Putri Pertiwi. Sebelum memulai pembelajaran kita, jangan lupa kalian subscribe, like, dan share video pembelajaran ini ya. Saya Indah akan belajar bersama kalian dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 IPA dan IPS untuk semester pertama. Materi yang dipelajari pada video pembelajaran ini tentang manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Indikator pembelajarannya yaitu pertama, mendeskripsikan mengenai manusia dalam perubahan dan berkelanjutan sejarah. Kedua, menyajikan hasil pengamatan mengenai manusia dalam perubahan dan berkelanjutan sejarah. Ketiga, menerapkan konsep manusia dalam perubahan dan berkelanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Sekarang, pembahasan pertama kita tentang manusia dalam perubahan sejarah. Konsep lain dalam sejarah adalah perubahan dan berkelanjutan. Perubahan dapat diartikan sebagai gejala yang bisa terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Cepat atau lambat, manusia akan mengalami yang namanya perubahan. Perubahan akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan waktu. Manusia mengalami perubahan apabila terjadi gerak secara berturut-turut dalam bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Perubahan sendiri dapat terjadi secara cepat ataupun lambat. Contoh perubahannya yaitu perubahan yang terjadi pada diri kita. Dari gambar ini, kita dapat melihat bahwa manusia akan mengalami perubahan secara berturut-turut dalam bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Perubahan pada manusia tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi memerlukan proses dan rentang waktu yang berbeda-beda. Ada beberapa faktor penentu perubahan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, faktor intern. Pada faktor intern ini berasal dari dalam manusia itu sendiri. Faktor intern ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama ada perubahan penduduk. Perubahan penduduk di sini adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk yang disebabkan oleh kelahiran dan kematian. Yang kedua, ada penemuan baru. Seiring dengan perkembangan zaman, penemuan baru pun bermunculan. Penemuan ini meliputi discovery, invention, dan inovasi. Contohnya seperti gambar berikut yang merupakan salah satu contoh perkembangan perangkat komunikasi yang berkembang seiring berjalannya waktu. Yang ketiga ada konflik dalam masyarakat. Konflik sendiri akan mempengaruhi kehidupan antar masyarakat bahkan negara. Konflik ini akan menyebabkan perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, seperti yang sering terjadi pada konflik pribadi, konflik politik, maupun konflik sosial. Yang keempat, ada pemberontakan, yaitu pemberontakan yang merupakan perjuangan untuk mencapai perubahan. Faktor ini dapat menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Faktor penentu perubahan dalam kehidupan manusia yang kedua yaitu faktor ekstern. Pada faktor ekstern ini berasal dari luar kehendak manusia itu sendiri untuk berubah yang terjadi karena pengaruh dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa penyebab terjadinya perubahan, yaitu yang pertama adanya kondisi alam. Manusia sendiri hidup dengan bergantung pada alam. Apabila alam yang menyediakan sumber makanan habis, hal ini akan berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu peperangan. Peperangan yang terjadi antar negara sangat berpengaruh bagi negara yang terlibat perang. Contohnya itu peperangan yang saat ini masih terjadi, yaitu perang antara Palestina dan Israel. Yang ketiga
yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, kebudayaan baru yang datang biasanya akan mempengaruhi masyarakat yang bersangkutan. Interaksi yang terjadi antar kebudayaan akan memicu timbulnya akulturasi, asimilasi, ataupun konflik. Sekarang pembahasan kedua kita tentang manusia dalam keberlanjutan sejarah. Nah, seluruh rangkaian peristiwa dalam sejarah merupakan suatu proses keberlanjutan. Adanya kehidupan manusia pada masa kini merupakan keberlanjutan dari manusia zaman praaksara dulu. Begitu juga dengan manusia pada zaman ini yang akan berlanjut pada manusia pada masa depan. Setiap peristiwa yang terjadi di masa lalu merupakan mata rantai yang terus berputar hingga masa kini serta saling terkait awal dan akhir. Nah, setiap perubahan yang terjadi dalam peristiwa sejarah tidak akan berhenti sampai peristiwa itu dinyatakan berakhir. Namun, masih ada keberlanjutannya. Contohnya adalah peristiwa berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi awal pergerakan nasional. Berkaitan dengan perubahan, menurut Surjono Sukanto, terdapat dua jenis perubahan, yaitu yang pertama ada evolusi yang merupakan perubahan yang memerlukan waktu lama. Contohnya adalah evolusi perubahan fisik manusia purba. Yang kedua adanya revolusi yang merupakan perubahan yang berlangsung cepat. Nah, jadi kalian ingat, jangan terbalik. Evolusi adalah perubahan yang lama, revolusi merupakan perubahan yang cepat. Sekian pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam belajar sejarah Indonesia secara daring. Silakan tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar dengan menggunakan bahasa yang sopan agar video pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.